كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wabarik wasallim ajma'in. Santriwan dan santriwati peserta sanad amaliyah Ramadan Madrasah Tsanawiyah Negeri 39 Jakarta dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada kesempatan Ramadan hari keempat ini kita akan belajar bersama tajwid dan tahsin tentang ayat puasa, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan dengan belajar tajwid dan tahsin ayat ini akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan semangat kita dalam beribadah puasa. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di layar monitor. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuha, ya di sini adalah huruf ya bertemu dengan alif ya. Dihukumi dengan mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah berharokat fathah di depannya ya. Kemudian mad tabi'i ini dihukumi ya, berubah hukumnya ya menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, mad adalah panjang ya, artinya mad itu panjang, dibaca panjang. Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah antara mad tabi'i dengan hamzahnya, terpisah. Ya di sini ketika mad tabi'i, sekali lagi saya ulangi, ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat ya, maka dibaca panjang, dihukumi mad jaiz munfasil ya, disebut sebagai mad jaiz munfasil, yaitu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 5 harokat, 2 sampai 5 harokat ya. Ya ayyuha, dia huruf ya ini ada tasydid ya, tasydid di atas ada tasydid ya. Ketika huruf bertasydid kecuali nun dan mim, seluruh huruf yang bertasydid kecuali nun dan mim, nun tasydid dan mim tasydid, maka harus dinabroh. Kalau nun ditasydid dan mim ditasydid itu kan di gunnah ya, tahan dengan dengung. Di sini harus dinabroh. Kalau ya ditasydid harus dinabroh, ditekan. Ayyuhalladzi. Di alladzi ini juga tasydid, di lam tasydid harus dinabroh, ditekan. Alladzina, alladzi. Perhatikan di huruf dzal sering tertukar dengan huruf zai ya. Sering tergantikan dengan ketidaktahuan pembaca atau memang ketidaksadaran pembaca. Ya, jadi kalau dibaca ya ayyuhallazi, ini namanya ibdalul harfi bil harfi, yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Yang mengganti huruf satu dengan huruf yang lain,
itu akan terjatuh pada lahnul jali, yaitu kesalahan besar. Dan ini sangat dibenci oleh ahli qiraat ya. Sangat tidak diinginkan oleh para ulama ahli qiraat. Jadi mohon maaf dulu. Ketika alladzi di sini harus dibaca dzal ya. Huruf dzal itu huruf dzal itu ujung lidah bertemu dengan dza dengan ujung gigi seri bagian atas. Dza alladzi tarful lisan ya, ini huruf tarful lisan dza. Alladzi, jangan sampai allazi. Kalau za itu tarful lisan, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, tapi yang ujung gigi seri bagian bawah. Maaf ya, sekali lagi saya ulangi. Jadi za dan za itu berbeda jauh. Sama-sama tarful lisan. Kalau zal itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Kalau za itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Itu pun ada furjah ya kalau za ya. Furjah itu ada jarak, tidak menempel. Ada jarak. Jadi saya ulangi, alladzi jangan diganti allazi ya, karena akan merusak makna. Kemudian amanu imad badal ya, aslinya adalah misalnya amanu ya. Kemudian ada alif menjadi amanu ya. Di badal ada pengganti ya. Diganti di sini jadi harokat panjang, dibaca panjang 2 harokat. Amanu nih nun sukun ya, nun dhammah ya. Ketemu dengan waw sukun di sini. Ini dibaca mad tabi'i. Kenapa? Karena waw sukun setelahnya tidak ada harokat tidak ada hamzah berharokat, maka ini dihukumi sebagai mad asli atau mad tabi'i. Aman, a-nya adalah mad badal, nu-nya adalah mad tabi'i. Kutiba kaf ya, bukan kutiba tapi kutiba. Alaikum ain jangan ditukar, jangan diganti dengan hamzah ya. Hamzah dengan ain itu berbeda. Hamzah itu ada di pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan sama-sama huruf halqiyah. Hamzah dan ain. Sementara ain ada di atasnya. Jadi yang di bawah, di tenggorokan bagian bawah itu, di pangkal tenggorokan itu adalah hamzah dan ha. Kalau ain di atasnya. Jadi jangan sampai mengucapkan alaikum itu menjadi alaikum karena akan merusak makna. Jatuh pada lahnul jali. Kita baca sekali lagi ya. Lai ini adalah harful lin ya. Lunak saja alaikumus siyam. Kumus sod adalah huruf samsiah. Jadi langsung dibaca. Di sini ada bantuannya ya ketika huruf samsiah. Ketika ada alif lam kemudian bertemu dengan huruf samsiah, maka dibantu dengan tasydid. Alaikumus langsot. Jangan sampai dibaca alaikumul siyam, tapi alaikumus siyam. Dan huruf sod jangan diganti ya dengan huruf sin. Ada yang baca alaikumus siyam. Nah, itu artinya bukan puasa. Alaikumus siyam. Sod dan sin itu satu makhraj. Tetapi ada perbedaan yang mendasar antara sod dan sin. Ya, sod itu memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf sin, yaitu sod memiliki sifat al-isti'la, yaitu lidah terangkat, kemudian baru bunyi sod dikeluarkan. Kemudian juga sod itu memiliki sifat al-idbaq, lidah terangkat merapat sampai ke laparan atas. Jadi sifat khusus huruf sod yaitu isti'la dan idbaq. Yaitu isti'la, kalau bahasa gampangnya sod itu huruf tebal, sementara sin itu huruf istifal, huruf tipis, lidah datar kalau sin. Maka ketika sod kita ucapkan baik berharokat baris atas maupun baris bawah, sod harus kita penuhi haknya yaitu sebagai huruf tebal. So, si, su. Makanya ketika alaikumus ya jangan siyam, tapi alaikumus siyam. As-siyam ya di sini adalah mad tabi'i ya ketemu dengan alif ya. Mad tabi'i atau mad asli panjang 2 harokat. Tapi kalau mau alaikumus siyam, kalau mau di
berhenti di sini waqaf ya sementara karena nafasnya kuat ya alif sukun. Tetapi kalau secara umum sampai la'allakum tattaqun, as-siyam di sini adalah dibaca yaitu sebagai dihukumi sebagai mad tabi'i, mad asli 2 harakat. Kama ma juga sama ya mad ketemu alif di sini 2 harakat ya mad tabi'i. Kutiba ala a, sekali lagi ain jangan ditukar dengan huruf hamzah. Ala alladhi juga di sini li-nya ada dibaca panjang 2 harakat mad tabi'i. Kemudian min qablikum, perhatikan nun sukun bertemu dengan huruf qaf di dalam kitab matan Tuhfatul Atfal di bab ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum nun sakinah dan tanwin itu nun mati dan tanwin ya, itu ada 4 hukum ya. Yang terakhir yang huruf keempat adalah ikhfa, dan nun sukun ketemu qaf ini adalah ikhfa haqiqi. Dan mohon perhatikan, qaf ini huruf tebal, huruf isti'la sama dengan huruf shad, dad, ta dan dha. Qaf ini huruf tebal, maka ketika dia ikhfa maka harus tebal dibaca min qablikum, jangan sampai min qablikum. Kalau minkum ya, kalau qaf di sini minkum itu dibaca tipis karena kaf itu istifal. Qaf dan kaf sama-sama dari aksol lisan ya, sama-sama dari pangkal lisan, tetapi qaf memiliki sifat yang berbeda dengan huruf kaf. Nah ini terkait tahsin ya, sifat huruf itu membedakan huruf yang makhrajnya sama. Qaf dan kaf itu satu makhraj, tetapi qaf itu huruf isti'la dan kaf huruf istifal. Maka ketika dia ikhfa, qaf dengan kaf berbeda di dalam pengucapan. Minkum dengan min qablik beda ya. Kita ulangi di sini min qablikum la'allakum. Kum di sini mim sukun ketemu dengan lam, ini adalah idhar syafawi ya. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain dengan mim dan selain dengan ba, maka dia dihukumi idhar syafawi ya. Jadi mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dia harus jelas. Ini kan huruf lam ya, harus jelas. La'allakum, lam di sini lam bertasydid harus dinabroh ya, ditekan. Kemudian kumta, nah di sini kumta, mim sukun bertemu dengan ta ya, idhar syafawi jelas. Tatta, ini ta-nya juga ditasydid dinabrohkan. Kun, ini kun ya, tattakun, jangan sampai tattakun ya. Qaf dan kaf itu satu makhraj tadi saya sampaikan, tapi berbeda sifat. Kalau dibaca kaf akan berbeda arti, seperti qul huwallahu ahad. Qul itu katakanlah, tapi kalau kul makanlah, masya Allah ya, sangat berbeda. Inilah uniknya, inilah istimewanya bahasa Arab. Tattaqun, qaf ya, dibaca qaf ini. Qaf ketemu dengan waw sukun, ini adalah mad tabi'i, tetapi di sini kemudian ada nun berharokat fathah, kemudian ada waqaf ya, karena ini akhir ayat, maka dibaca tiba-tiba sukun, disebut sebagai mad arid lis sukun, panjangnya 2 sampai 6 harokat ya, boleh pilih 2 boleh sampai 6 harokat. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita ulangi sekali lagi. Ambil nafas ya. Jangan lupa tips dari saya agar kita panjang nafasnya. Rajin-rajinlah berenang. Ya
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Min ada para subro di sini ya. Min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada Ramadan hari keempat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.